tahun ayah kasih uang untuk biaya sekolah. Ini hasilnya. Tidak disebut pintar bahasa Arabnya, pintar hafal Quran, karena belum sampai kepada penuduh ilmu itu. Puncak ilmu itu orang berakhlak. Maka aneh kalau ada orang hari ini merasa diri hebat tapi akhlaknya tidak ada. Lebih baik orang yang ngaji begini, ngaji datang subuh, datang maghrib, satu ilmu masuk ke dalam hatinya, langsung dia amalkan. Maka ada kalanya kadang-kadang jamaah pengajian itu bisa lebih berakhlak daripada ustaznya yang memberi pengajian. Dan itu banyak. Ini kami ini kan karena diberi kesempatan berada di depan, tapi di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, semua pengurus masjid beserta semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir. Semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas tentang nasihat-nasihat sebelum datangnya penyesalan. Kita dinasihati dengan berbagai perkara sebelum datangnya keterlambatan, dan itu sudah selesai, bab itu sudah selesai, dan hanya sedikit lagi dari kitab ini yang belum kita bahas, dan ini bisa untuk 2 pertemuan sebagai pengkhatam kitab tentang akhlak ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tazkir al-khalqi bi husnil khuluq, yaitu pelajaran-pelajaran kepada hamba tentang pentingnya berakhlak baik. Dan ini sebenarnya yang menjadi puncak daripada ilmu. Tidak disebut alim, tidak disebut alim orang yang hanya pintar membaca kitab tapi tidak pintar mengamalkannya. Ada orang mengira hari ini kalau sudah pintar bahasa Arab mengira dirinya alim. Ada yang mengira kalau sudah menghafal Quran lalu mengira dirinya alim. Ada yang mengira kalau sudah bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning lalu merasa dirinya alim. Padahal disepakati bahwa alim
baru layak disebut kepada orang yang cocok antara ilmu dengan amal, baru disebut alim. Maka banyak orang hari ini pintar baca kitab kuning, pintar bahasa Arab, tapi kerjanya maksiat. Pintar ceramah, tapi mulutnya berbusa dengan aib orang. Pintar memberi pengajian, tapi mengupat di mana-mana. Pintar berdakwah, tapi kerjanya mengejek, bukan mengajak. Jadi sudah terseleweng dari tujuan untuk berilmu. Semua yang kita dapatkan tujuan akhirnya yaitu membuat seseorang menjadi orang yang berakhlak. Dan itulah yang Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan aku diutus, kata Rasulullah. Rasulullah memakai innama. Innama dalam bahasa Arab salah satu maknanya lil hasr, yaitu membatasi makna lain, jangan masuk ke situ. Jadi kalau disebut innama as-sadaqat lil fuqara, sesungguhnya zakat itu hanya boleh diberikan kepada fakir, miskin. Itu 8 asnaf. Kalau dipakai innama berarti tidak boleh memberi zakat kepada selain 8 kelompok itu. Maka tidak boleh memberi zakat untuk pembangunan, karena tidak termasuk ke dalam 8 kelompok. Tidak dibolehkan memberi zakat pada pembangunan masjid, pesantren. Kalau mau beri kepada orangnya. Yang termasuk 8 kelompok itu efek memakai kalimat innama. Kali ini Rasulullah menyebutkan innama bu'istu, aku itu diutus hanya, betul-betul hanya untuk apa? Memperbaiki akhlak, menciptakan kemuliaan akhlak. Ini target Nabi. Berhasil tidak berhasilnya agama ini dilihat dari akhlak orang yang mengikuti agama itu. Makanya ketika Ja'far As-Siddiq dikirim oleh Nabi dengan beberapa orang untuk hijrah ke tanah Habasyah, Ethiopia, di masa-masa penyiksaan sebelum hijrah ke Madinah. Dikirim beberapa orang oleh Nabi menuju ke Habasyah. Waktu itu Habasyah dipimpin oleh Raja Najasyi. Lalu ketika ditanya oleh Raja Najasyi, kenapa kalian pindah dari Mekah menuju ke tempat kami? Lalu dia mengatakan, kami diusir, disiksa oleh penduduk Mekah karena kedatangan seorang Nabi. Lalu Raja Najasyi dalam hadis yang panjang, ringkasannya, beliau bertanya, apakah Nabi itu Nabi yang benar? Kemudian Ja'far menjawab, dulu kami orang yang jahat, dulu kami saling membunuh di antara kami. Di masa jahiliyah itu memang saling bunuh. Ada ribut sedikit, langsung bacok, senggol, bacok. Perang antar suku itu hal biasa. Memperkosa, membunuh anak-anak, terutama yang perempuan. Jadi dikasih tahu oleh Ja'far, dulu kami, sesama kami bertikai, saling membunuh. Dulu kami tidak baik dengan keluarga kami. Dulu kami meminum khamar, kami mabuk,
dulu kami berjudi. Terus dia sebutkan dulu setelah kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kami berubah. Kami tidak lagi saling membunuh, tapi kami saling menyayangi. Kami menyayangi keluarga kami. Kami tidak lagi mabuk. Kami begini, kami begitu. Itu yang dia ungkapkan di depan Raja Najasyi. Untuk apa dia ungkapkan itu? Untuk membuktikan bahawa Islam yang dibawa oleh Rasulullah, indikator agama itu benar dan baik, ujungnya adalah akhlak. Ujungnya akhlak. Nanti ada yang bertanya, kalau begitu agama lain pun kan begitu. Agama Buddha, para Mong itu apa bahasa Indonesianya, pendeta-pendetanya yang pakai kain kuning oranye itu dianggap lembut, baik. Pendeta-pendeta Nasrani dianggap lembut, baik, dengan andalan kalimat cinta kasih. Tapi benarkah mereka begitu? Tuhan kita, Allah, telah menyatakan dalam Al-Quran bahawa tidak akan ridha kepadamu, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Kalau kita bilang baik, mungkin personilnya ada yang baik. Sekarang coba bandingkan Islam dengan yang lain. Di mana-mana orang kafir atau non-muslim tinggal di negara Islam, belum pernah ada sejarah yang disiksa, diusir, kecuali mereka lebih dahulu yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman. Belum pernah ada sejarah. Cina di Lok Semawai paling aman tinggal. Selama mereka tidak ganggu, tak ada orang Aceh yang mengganggu mereka. Tidak ada orang Islam. Walaupun mereka hari-hari di jalanan tidak pakai jilbab, lalu paha-paha bercampak-campak di tengah jalan, tak ada yang mengganggu mereka. Padahal orang Aceh itu punya satu sifat keruh. Ada, tinggal bilang tak, tapi tidak diganggu. Cina di Padang tidak diganggu. Semua kejadian-kejadian, dulu pernah ada demo tahun Badung yang 70-an itu, 80-an demo Cina, itu pun dimulai dari mereka. Coba lihat belahan dunia Islam, siapa orang kafir yang tinggal di negara Islam yang disiksa, dihina? Tidak ada. Tapi di mana-mana orang Islam tinggal, di India, di Myanmar, bahkan di Thailand, kalau Islamnya minoritas selalu ditindas, dizalimi, diperkosa, dibunuh. Ini membuktikan apa? Islam inilah agama yang sebenarnya baik. Yang lain mungkin baik personilnya saja, tapi ternyata banyak yang mewakili agamanya untuk menindas agama lain, menunjukkan ketidakbaikan itu. Makanya intinya adalah, kalau mau masuk surga, bukan mengandalkan ilmu, tapi andalkan puncak ilmu. Puncak ilmu adalah akhlak. Anak kita 6 tahun di pesantren, pulang dia caci bapaknya. Apakah bapaknya mengatakan, "Gak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berilmu, pintar bahasa Arab, bisa baca kitab, gak masalah, itu dimaklumi, pasti kamu masuk surga"? Adakah perkataan itu? Tidak. 6 tahun di pesantren, pulang dia caci ayahnya. Ayahnya akan mengatakan apa? Kurang ajar, 6 tahun ujuk peng untuk kacak artikula, nyobut ke, kata dia.
kurang ajar 6 tahun ayah kasih uang untuk biaya sekolah. Ini hasilnya. Enggak disebut pintar bahasa Arabnya, pintar hafal Quran, karena belum sampai kepada penuduh ilmu itu. Puncak ilmu itu orang berakhlak. Maka aneh kalau ada orang hari ini merasa diri hebat tapi akhlaknya tidak ada. Lebih baik orang yang ngaji begini, ngaji datang subuh, datang maghrib, satu ilmu masuk ke dalam hatinya, langsung dia amalkan. Maka ada kalanya kadang-kadang jamaah pengajian itu bisa lebih berakhlak daripada ustaznya yang memberi pengajian. Dan itu banyak. Ini kami ini kan karena diberi kesempatan berada di depan, tapi di hadapan Allah, di antara bapa ada yang lebih mulia daripada kami. Inilah akhlak, mulianya orang dengan akhlak. Ada orang bangai datat, ranking level 2, ada yang ranking 2, yang ranking 2 melawan gurunya, tidak berakhlak. Yang ranking 32 tidak pernah lawan, karena dia tidak tahu apapun. Tapi dia tidak lawan gurunya, dia datang cium tangan gurunya. Maka tidak ada guru yang mencelanya. Tapi si ranking 1, ranking 2 itu dicela. Dalam rapat guru dicela, nyan walaupun cara, tapi paling dunia dapat lebih gede. Semua mencela. Tapi yang bangai ini, orang akan mengatakan, ini pengalaman jadi guru, orang akan mengatakan, kita naikkan saja kelasnya. Dia memang sudah lahir begitu, kayak mana kita bilang? Itu anak prematur, lahir 5 bulan sudah lahir. Dia tak cukup, mamaknya tidak pernah minum susu, prenaken pun tak pernah. Memang begitu anaknya. Kita bangai-bangai baju, dapat ajuglah. Kita naikkan saja kelasnya, akhlaknya baik sekali. Semua memujinya. Otak kita yang zahir, otak saja mengetahui mana orang baik, mana orang buruk. Ternyata orang baik itu standarnya akhlak, bukan cara. Ramai orang cara begini orang, apa kerjanya? Korupsi. Orangnya pintar, terpilih jadi menteri, IPK 4,2. Sekarang apa kerjanya? Korupsi. Ada yang diangkat jadi menteri agama, akhlaknya seperti anjing. Ini kalau ada Umar bin Khattab, habis dah kulimah. Seandainya pemimpin kita Umar bin Khattab, habis. Menghina agama itu mengumumkan jihad kepada orang yang mendengarnya. Maka saya pernah cerita di Afghanistan, seorang pengawal sidang hakim, dia yang harus kawal hakim ini, tapi ketika dia mendengar hakim ini menghina Rasulullah, dihina Rasulullah, langsung dia kokang senjatanya, dia tembak hakim yang seharusnya dia jaga, dan akhirnya dia dihukum mati. Tapi Masya Allah, setengah penduduk Afghanistan berkumpul untuk menyalakannya, dibangga-banggakan. Maka dunia ini hari ini jangan mengira bahwa kita itu baik selama kita tidak berakhlak. Oleh karena itu, mari kita lihat sebentar, kenapa kita harus berakhlak. Ada apa dengan akhlak ini? Nah, yang tadi itu baru mukadimah. Ya, 20 minit dan baru mukadimah. Dia baru dah mulai. Kata para ulama, wa inna li husnil khuluq fadail ajidah. Kenapa kita harus berakhlak? Karena orang-orang yang berakhlak itu punya banyak sekali kelebihan di sisi Allah. Awalan, yang pertama, al-amru bihi, berakhlak itu memang disuruh, diperintahkan oleh Allah. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil urfi
wa'arid 'anil jahilin. Allah mengatakan, Muhammad, khuzil afwa, berilah maaf. Muhammad, berilah maaf. Wa'mur bil 'urfi, lalu suruhlah, perintahkanlah kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan jangan peduli terhadap orang yang jahil, bodoh. 3 perintah Allah ini semuanya kandungan akhlak. Yang pertama disuruh, Muhammad, sering-seringlah beri maaf. Arti sering beri maaf kepada orang yang menyakitimu. Begitu akhlak Nabi. Makanya paling menonjol ketika Nabi disakiti lalu dia balas dengan kebaikan. Beramai-ramai orang masuk Islam melihat perwakilan Allah. Begitu ternyata perwakilan Allah. Jadi itu berulang-ulang terjadi pada Nabi. Yang ada riwayat-riwayat yang kuat, Nabi sedang solat, lalu dilemparkan tai unta ke atas tubuhnya. Anaknya menangis, tapi Nabi berdiam diri. Ketika Nabi di kota Taif, dilempar lagi oleh penduduk Taif, berdarah giginya. Malaikat gunung turun meminta izin kepada Nabi untuk menghancurkan kota Taif. Malaikat saja tak tahan, maka mana lebih hebat akhlak Nabi dengan akhlak malaikat? Kan begitu ceritanya. Malaikat itu berakhlak, tapi urusan menahan marah, malaikat tidak mampu seperti Nabi. Malaikat yang menawarkan, Muhammad, tu ikut hancur ke ni? Kata Rasulullah, jangan. Nanti kota Taif ini satu saat semuanya akan menjadi orang-orang beriman. Banyak sekali yang menyatakan begitu hebatnya Nabi tersakiti tapi tidak dia balas. Waktu Nabi pulang dari Madinah mengambil kembali Makkah, atau disebut dengan Fatahu Makkah, banyak penduduk yang sudah berdegup jantungnya karena dia tahu ini kalau Nabi dan sahabat menguasai Makkah, kita dulu yang pernah menyiksa Nabi, kita habis, pasti habis. Karena bayangan mereka adalah kehidupan itu seperti mereka fikir, karena mereka sudah terbiasa seperti itu, membalas dendam. Mereka berfikir Nabi pun akan begitu. Ternyata Nabi menguasai Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Semua yang pernah menyiksanya dimaafkan, begitu saja dimaafkan. Yang penting mereka masuk Islam. Jadi ini suruhan Allah. Umar bin Khattab dalam satu hadis, ketika ada seorang Arab Badui menemuinya, yaitu bernama Uyainah bin Hisan, fa'azina lahu Umar, lalu dia diizinkan oleh Umar untuk menemui Umar. Falamma dakhala alaih, ketika Uyainah bertemu dengan Umar, dia berkata, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, fa wallahi, demi Allah, ma tu'atina al-jazal, engkau benar-benar pelit kepada kami, wa la tahkum bainana bil adl, dan engkau sungguh-sungguh pemimpin yang tidak adil. Jadi dia mencaci Umar. Dia mengatakan Umar tidak memberikan hak orang-orang miskin. Umar tidak adil, zalim. Ini tuduhan dia. Padahal semua sahabat lain tahu bagaimana keadilan Umar bin Khattab. Umar begitu mendengar itu, kan kerana doa Umar itu paling cepat temperamentalnya naik. Faghadiba Umar langsung marah mendengarkan tuduhan terhadapnya yang dia tidak lakukan. Hatta hamma bihi, dan dia ingin menghukum orang ini.
Jadi dia mengambil pedang, dia menghukum orang ini. Faqala lahu al-Hur, lalu berkatalah sahabatnya yang lain bernama Hur, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kata sahabat ini, Inna Allah Ta'ala qal, sesungguhnya Allah pernah mengatakan, dibacakanlah ayat yang tadi kita bacakan, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, maafkanlah lalu perintahlah kebaikan, maafkanlah orang-orang yang bodoh, jangan pedulikan orang bodoh. Dan sahabat ini mengatakan, Umar, wa inna hadha minal jahilin, ini orang ni, si Uyainah ni, ini orang bangai. Kata Hur, ni orang bangai, tak usah ambil peduli. Maksudnya jangan engkau pedulikan kalimat orang bangai ini. Begitu disebutkan ayat Allah tadi, langsung Umar mengatakan, wallahi ma jawaztu hina talaha alai, demi Allah tidak akan kulawan ayat Allah walaupun sedikit, tidak akan kulawan. Jadi karena Allah mengatakan udah enggak usah peduli dengan orang bodoh, maafkan sajalah, baru dibacakan ayat di depan Umar, ayat dibacakan seakan-akan Allah turun di depan Umar, langsung dia mundur, dia tidak lagi menghukumnya, dia maafkan begitu saja. Itu orang yang paling keras di masa Rasulullah, bertemu dengan agamanya, perintah agamanya, dia langsung mundur dan taat pada ayat. Jadi kalau kita hari ini Pak, kalau sedang berpakai, ada yang baca ayat, orang-orang baca ayat tak tampau tiga juga. Begitu kita sedang marah, dibacakan ayat ini, khuzil afwa, maafkanlah, kena tampang orang-orang baca ayat. Tapi Masya Allah, dibalik kerasnya Umar, taat sekali kepada Allah. Makanya wajar Nabi mengatakan 10 orang di dalam surga, Umar salah satunya. Begitu hidup Pak, memang susah. Hidup itu untuk masuk surga itu susah Pak. Jadi kalau kita bilang susah-susah enak, enaknya banyak pahala, baru buat sedikit berpahala, buat sedikit berpahala, pahalanya menggunung-gunung. Susahnya apa? Untuk bisa bersabar di atas dunia, bersabar di atas laknat orang kepada kita, bersabar di atas penyakit yang Allah beri. Karena berita gembira itu hanya diberikan kepada yang sabar. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada yang sabar. Ini yang paling berat. Makanya masuk surga itu perlu perjuangan, bukan hanya duduk-duduk lalu kemudian siram-siram bunga waktu sore. Jadi hanya duduk pagi, duduk nonton sinetron, buka majalah, buka HP, baca berita, lihat masalah artis, siapa yang mati hari ini, ada lagi yang ketabrak di jalan tol, lalu kemudian sore duduk depan rumah, lihat-lihat orang lewat-lewat, malam nonton lagi, lalu masuk surga. Memang kita ada orang dalam di surga? Tidak begitu hidupnya orang ahli surga. Ahli surga itu perlu perjuangan, disuruh salat, disuruh bangun tengah malam. Jadi yang ujung-ujung semua ibadah itu ujungnya adalah akhlak. Ujungnya akhlak. Semua ibadah. Salat, apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang kalau sudah bagus salatnya, pasti mencegahnya untuk berbuat keji dan munkar. Puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan bertambah-tambah takwamu. Orang kalau sudah takwa tidak ganggu orang. Orang kalau sudah takwa, semua kejahatan dia takut lakukan, karena Allah melihatnya. Itu takwa. Jadi semua ibadah, pulang haji, pulang umrah, seharusnya Pak Haji lebih baik daripada sebelumnya. Seharusnya Pak Umrah lebih baik. Kalau sudah pulang haji mutamah jahat, itu berarti ada yang error dalam pelaksanaannya. Maka jemaah berkata Allah, ini kenapa disuruh berakhlak?
ternyata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah perintah, berarti tunggu balasannya. Yang terakhir untuk pagi hari ini, Haji Redip Rahmat, dia mesti terkib. Ini pun suara sudah dalam keadaan detik-detik terakhir ya. Jadi itu yang pertama, Allah yang suruh, taatlah kepada Allah. Yang kedua, disuruh kenapa disuruh berakhlak? Kenapa kita harus berakhlak? Al-wasiyatu bihi, Nabi mewasiatkannya. Allah suruh, Nabi mewasiatkan. Apa kata Rasulullah? An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar berkata, Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, kata Abu Dzar, ittaqillah haitsuma kunta. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, subhanakallahumma bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, kata Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kemudian kalau engkau terlanjur berbuat jahat, ikutilah dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejahatanmu. Lalu Nabi berpesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah, berakhlaklah engkau dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Itu nasihat Nabi. Dulu sahabat kalau dengar nasihat Nabi, itu seakan-akan surga di depan matanya. Taatnya pada Nabi, cintanya pada Nabi. Asal dengar hadis Nabi, mereka langsung taat. Kali ini Nabi menasihati Abu Dzar dengan mengatakan, bertakwalah dimanapun engkau berada. Maksudnya, jangan hanya takwa ketika dilihat oleh orang banyak. Di dalam kegelapan pun bertakwalah engkau. Jangan sampai ketika orang tidak lihat kita buat maksiat, berarti tidak takwa. Karena kita belum merasa bahwa Allah itu melihat kita. Jadi ada yang model tipe kalau di depan orang, Masya Allah, salehnya, baiknya, melikut. Kita tanya sama istrinya, kiban dengku di rumah, dah lagi di dalam masjid. Apa kata istrinya? Balik nak benar. Ilmu kali menggau pula cerai bagi hai ku angin kali, kata dia. Sudah 5 kali diminta cerai sama istrinya, saking bencinya ke suaminya. Tapi suaminya di luar rumah, Masya Allah, di masjid baiknya minta ampun. Celeng asal lewat, tetap gak dia lewatkan. Walaupun cuma 1000, tapi tetap tidak dia lewatkan. Dengan orang baik, di kantor baik, dengan istri-istri orang di kantor baik-baik, dengan istri sendiri tidak pernah baik. Ini berarti belum takwa. Dimanapun engkau berada, kata Rasulullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Di medan sewa hotel, masuk pelacur, menawarkan diri, bertakwalah, bertakwalah, kata Allah, kata Rasulullah. Lalu disambung oleh Rasulullah, kalau engkau berbuat, terjebak di dalam perbuatan jahat, maksud jahat kita tidak sengaja jatuh ke dalam maksiat, apa kata Rasulullah? Segera ikuti dengan kebaikan, maka dihapus maksiat itu. Maksud ikuti dengan kebaikan apa? Istighfarlah. Kan kita kadang-kadang tak sengaja apa? Ruh denging di lampu merah, ruh denging perempuan pakai baju seksi. Kalau kita merasa longing lagi-laginya, berarti tidak normal. Ini sedang berdiri lampu merah, lewat perempuan pakai baju seksi, kan roh tebut, oh mak, gitu kan, ada paling kurang oh mak ada, oh mak benar, gitu bahkan ada dosa yang sedikit kita lakukan, itu langsung tundukkan pandangan lalu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu hal-hal begitu ikuti dengan kebaikan supaya terhapus dosa tadi.
Yang tidak bisa dihapus yang mana? Yang maksiat diulang-ulang dengan sengaja. Itu harus taubatan nasuha, baru bisa terhapus. Tapi kalau model-model ruh mutapih oleh kau tidak sengaja atau emosi dengan keluarga, segera minta maaf, lakukan kebaikan. Istri yang sudah kita siksa mau dimaafkan, mudah, tambah uang belanja. Kita kalau sudah sering menyakiti istri, istri itu pemaaf, istri itu pemaaf, tapi syaratnya tambah uang belanja. Jadi sebelum minta maaf, tambah dulu. Baik minta maaf dulu baru tambah. Tambah nilai pen belanja, nyompat, belum tambah. Mulai bulan ini dari 3 juta 7 juta ke ganda. Itu enggak perlu minta maaf. Kalau pemaaf, kalau pemaaf kata istri. Berbuat baiklah setelah terjadi kejahatan, termaafkan. Sedekah bisa menghapus kemurkaan Allah. Sedekah bisa menghapus kemurkaan Allah. Inna sadaqah tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu menghapus marahnya Allah. Orang yang sedekah, Allah bisa hapus kejahatan yang pernah dia lakukan, yang tidak berhubungan dengan harta dan kehormatan manusia. Nah, nasihat terakhir Nabi, baru Nabi mengatakan, berbaik-baiklah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi disuruh berakhlak dengan sesama kita dengan akhlak baik. Itu mulai dari hal yang sederhana. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau bertemu sesama muslim, tampakkan basyasyah, tampakkan wajah ceria. Bertemu saja disuruh nampakkan wajah ceria. Kita sedang ribut sama keluarga, begitu datang tamu, itu ditutup dulu, kasih tahu istri, kasih sini, itu wajah ni, pulang tamu kita sambung, itu cukup dulu. Buka pintu, ganti topeng wajah, senyum, silahkan. Begitu Pak, ketemu sama mukmin, ciri-ciri mukmin itu apa? Tabassum, senyum. Asal perempuan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, senyum. Itu mukmin, hatinya yang tersenyum, hatinya penuh dengan cahaya. Ini kalau ketemu mukmin kita Assalamualaikum pun diam, keroom muka Pak, enggak jawab salam. Ini bermasalah, hatinya bermasalah. Itu akhlak sederhana-sederhana. Ketemu, senyum, salam, jabat tangan, jabat tangan. Ya. Lalu kalau lama tidak bertemu, disuruh peluk, disuruh rangkul. Ya. Ta'anaqa, disuruh tempelkan leher dengan leher. Masya Allah, seandainya semua kita bisa begitu, kita aman, insya Allah kita bersatu hati. Maka baik tak ada peraya buat khilafiyahnya, ya, buat urusan khilafiyah jangan dibesar-besarkan. Ya, saya berulang-ulang saya katakan, yang mau kunut, kunut. Yang tidak kunut, jangan ganggu orang kunut. Yang kunut, jangan ganggu orang tidak kunut. Santai saja. Ya. Oh, beda nama organisasi, selama orangnya baik, itu sahabat kita. Nah, makanya aneh kalau ada orang yang suka mengejek-ngejek, itu saya sendiri tidak setuju. Membid'ahkan amalan orang sehingga menimbulkan pertikaian. Kalau mau beramal, beramal saja, jangan ganggu amal orang selama tidak sesat, kecuali orang sesat. Kalau orang sesat itu sama-sama kita majukan, begitu Pak. Nah, insyaAllah kalau ini dipelihara, kita akan hidup aman, bahagia sesama mukmin. Baik, demikian untuk hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dipastikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.